Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Selanjutnya saya akan menyampaikan sekitar asrama YG Tunis. Jadi YG Tunis di samping melakukan pendidikan secara formal, nah bagi mereka semua itu ditampung di asrama. Itu disebut asrama YG Tunis. Di samping daripada siswa-siswa yang sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh YG sendiri, tapi asrama juga menampung daripada para tunanetra yang mengikuti pendidikan secara integrasi atau inklusi. Mereka yang belajar di SMP, di PGA, SMA, ataupun juga yang sudah kuliah bisa tinggal di YG Tunis. Untuk tinggal di asrama YG Tunis diharapkan dikenakan biaya. Biaya itu dari YG Tunis sangat sederhana ya, sangat murah. Jadi memang saya lah termasuk yang berpendapat bahwa anak tinggal di asrama itu perlu dipungut biaya, perlu ada kewajiban membayar biaya untuk makan, sekedar untuk makan. Sebagaimana Bapak Haji Moh Solihin BA pernah menyampaikan, ya jatah makan di rumah dibawa ke YG Tunis, begitulah. Dan waktu saya dulu sekitar tahun 70 itu membayarnya boleh kan sangat ringan, yaitu membawa beras 10 kilo dengan membawa uang 10.000 waktu itu. Sekarang pun juga relatif murah. Mengapa hal ini perlu bagi anak yang tinggal di asrama dengan diwajibkan membayar biaya makan? Karena ini adalah untuk melatih tanggung jawab keluarga dan juga tanggung jawab itu, siswa itu sendiri. Ada pengalaman bahwa siswa yang digratiskan tinggal di asrama tanpa dipungut biaya itu ternyata berpengaruh dalam pendidikannya. Karena mereka merasa sudah dibebaskan, kadang-kadang siswa menjadi agak teledor, kurang tanggung jawab. Bahkan dari keluarga demikian pula. Dahulu pada tahun 1973 ada siswa putri ya dari daerah Solo bernama Maridatun. Maridatun itu karena dari keluarga yang ya katakanlah sangat sederhana, maka dibebaskan tanpa biaya. Dia tinggal di asrama sampai tamat daripada SLB. Setelah tamat, libur itu diantar pulang oleh petugas YG Tunis, yaitu oleh Bapak Nasruddin. Supaya dalam liburan yang agak panjang tinggal di rumah. Nanti melanjutkan di PGAP LBA YG Tunis. Ternyata setelah diantar pada keluarga itu ya boleh dikatakan menolaknya. Dia sudah tinggal di YG Tunis dan saya sudah menyerahkan kepada mengapa ini kok harus pulang. Jika terjadi semacam tawar-menawar dan akhirnya tetap tidak bisa menerima, akhirnya Maridatun dibawa ke asrama kembali oleh Bapak Nasruddin. Nah, dengan pengalaman ini itu memperkuat ya, pendapat saya bahwa perlu dipungut biaya, walaupun bagi keluarga yang ya katakan ekonomi terbatas atau miskin,
ya menurut kemampuannya, tetapi ini wajib untuk membayar di asrama. Kemudian asrama di Tunis menyelenggarakan untuk fasilitas ya, menginap bagi siswa-siswa. Fasilitas tempat tidur misalnya. Dahulu tempat tidur itu siswa yang masuk itu ya membeli dipan sendiri. Dan alat untuk makan ya, piring, sendok, dan cangkir atau gelas itu membawa. Itulah keadaan waktu itu, asrama masih sangat sederhana. Kemudian gedung asrama pun waktu itu juga masih berpindah-pindah. Mula-mula adalah di rumah, termasuk di rumah pengurus. Ya. Rumah Bapak Haji Hajid Buzairi pernah, kemudian pernah di Timuran, ya. Daerah Timuran, Yogyakarta. Dan pernah di Karangkajen di rumah Ibu Hajah Yasin. Yang akhirnya mulai tahun 1969 itu berasrama di Danunegaran, Jalan Parangtritis nomor 46 Yogyakarta, yaitu di rumah Bapak Haji Duwaihon. Beliau adalah seorang pengusaha batik dan waktu itu usaha telah berhenti. Ya, ada gedung besar ya, di bagian belakang rumah beliau itu diperuntukkan jaket tunis. Menurut keterangan gedung itu ya seluas 700 meter yang separuhnya itu diwakafkan oleh Ibu Hajah Duwaihon dan yang separuhnya lagi dibeli oleh jaket tunis. Itu kalau tidak keliru dengan harga Rp3.500.000. Perkembangan selanjutnya, jaket tunis pada tahun sekitar tahun 1978 atau 79 itu membeli ya, bagian utara jaket tunis yang waktu itu disebut sebagai asrama 1 Mei. Itu tanah seluas 1000 meter dibeli oleh jaket tunis sehingga asrama menjadi cukup luas. Dan akhir-akhir ini sekitar tahun 2010 membeli lagi di sebelah baratnya seluas 164 meter. Saya kira ya relatif cukup untuk kegiatan asrama, yaitu untuk tinggal siswa-siswi jaket tunis dan para tunanetra yang belajar secara integrasi juga sekaligus sebagai tempat ya, pendidikan SLBA dan Madrasah Sanawiyah LBA. Pergunungan ini pada waktu ada gempa tahun 2006 itu mengalami kerusakan dan hanya mendapat bantuan pemerintah bisa direhab dan perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan karena kepengurusan ini juga mengalami pergantian dari yang pertama kepala sekolahnya kepala yayasan ketua yayasan adalah Bapak Supati Abdul Somad, kemudian digantikan oleh Bapak Haji Muhsolihin BA, kemudian Bapak Haji Muhsolihin BA digantikan oleh Bapak Dr. Andes Supo Mutasis MM. Kemudian beliau meninggal dunia dan digantikan oleh Bapak AKP Ahmad Hidayat Sukri. Mula-mula diganti oleh Dr. Andes UAD ya, menantu dari Bapak Muhsolihin.
Kemudian sekarang diganti bahwa ketuanya Bapak AKP Ahmad Hidayat Sukri dengan wakil Bapak Nur Fuadi. Keadaan asrama diperbaiki dan pergedungan dan sebagainya, dan memang saat-saat ini ya Genwis memperbaiki masalah fisik dan selanjutnya ini masalah kependidikan. Kemudian yang dijelaskan oleh asrama itu cukup banyak ya. Setiap habis maghrib siswa asrama harus belajar membaca Al-Quran. Ada yang tadarus, ada yang belajar, dibuat kelompok-kelompok oleh asrama YK Tunis. Kemudian di Indonesia juga ada semacam organisasi ormake, organisasi asrama YK Tunis yang dikelola oleh siswa-siswi YK Tunis itu sendiri. Kemudian kegiatan-kegiatan lain setiap habis subuh juga diadakan tausiah. Kadang-kadang disampaikan oleh anak asrama sendiri atau oleh pengasuh asrama, dan sekali-sekali mendatangkan ustadz dari luar. Begitulah kegiatan asrama YK Tunis yang juga tidak terlepas dari pendidikan dan pengajaran Al-Quran dalam huruf Braille. Sejarah asrama sampai sekarang masih berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan hal ini akan menunjang kegiatan pendidikan YK Tunis dan akan memberikan kesempatan untuk meningkatkan diri bagi para tunanetra yang tinggal di asrama YK Tunis. Saya kira ini yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semua itu akan berhasil dengan baik atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.